Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Nurdiana, NIM 2210040041. Di sini saya sebagai mahasiswa Pasca Sarjana UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Pendidikan Agama Islam semester 2. Bapak, Ibu dosen yang saya hormati, juga rekan-rekan seperjuangan yang saya hormati. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memaparkan hasil resume dari jurnal internasional yang berjudul The Problem of Students in Reading the Quran, A Reflective Critical Treatment Through Action Research, Volume 12 in January 2019. Artinya, masalah siswa dalam membaca Al-Quran. Perlakuan reflektif kritis melalui penelitian tindakan. Dan artikel jurnal ini diteliti oleh Teddy Supriyadi dan J. Julia dari Universitas Pendidikan Indonesia. Baik, latar belakang permasalahan. Membaca Al-Quran tidak bisa diabaikan dalam kehidupan umat Islam, terutama bagi pemeluknya yang beriman. Umat Islam percaya bahwa Islam adalah jalan hidup yang lengkap dan memberikan arahan yang jelas tentang bagaimana menjalani hidup dan membangun masyarakat. Pedoman utama bagi umat Islam adalah Al-Quran yang kemudian dipadukan dengan hadis Rasulullah SAW. Untuk dapat memahami petunjuk-petunjuk dalam Al-Quran, sudah pasti setiap Muslim harus mampu membacanya. Kemudian harus memahami bacaan-bacaan tersebut dengan baik dan benar pula. Artinya, ketidakmampuan membaca Al-Quran akan berdampak pada ketidakmampuan memahami Al-Quran dan bisa berdampak pada tidak dapat mengambil petunjuk-petunjuk dari Al-Quran. Rumusan masalahnya adalah bagaimana kemampuan membaca Al-Quran mahasiswa semester 2 program studi keperawatan di Kabupaten Sumedang. Dan tujuan penelitiannya adalah untuk mengidentifikasi kemampuan membaca Al-Quran mahasiswa semester 2 program studi keperawatan di Kabupaten Sumedang. Hipotesis penelitian. Indonesia pada dasarnya menganut sistem pendidikan berbasis sekolah 6-3-3-4 yang terdiri dari 6 tahun SD, kemudian 3 tahun SMP, dan 3 tahun SMA. Kemudian dilanjutkan dengan 4 tahun pendidikan sarjana atau pendidikan tinggi. Nah, PAI ini diberikan pada setiap jenjang pendidikan. Dengan kata lain, untuk sistem pendidikan dasar di Indonesia, PAI ini diberikan kepada peserta didik selama 12 tahun. Dan dapat meningkat menjadi 14 tahun atau lebih jika pendidikan prasekolah diperhitungkan. Itu adalah waktu yang ideal bagi umat Islam untuk belajar membaca Al-Quran di sekolah formal sampai mereka dapat menguasai dengan baik, bahkan sampai memahami Al-Quran dengan baik dan benar. Namun, pada hasil studi pendahuluan di salah satu jurusan perguruan tinggi negeri di Kabupaten Sumedang itu menunjukkan bahwa di antara 320 siswa Muslim dari 3 angkatan 2016 sampai dengan 2018, maka setiap angkatannya itu terdapat 70% siswa di setiap kelasnya yang belum bisa membaca Al-Quran. Pada fakta ini menjadi pukulan telak bagi dunia pendidikan formal di Indonesia, khususnya pada mata pelajaran PAI yang bersentuhan langsung dengan pembelajaran membaca Al-Quran. Adapun metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian ini menggunakan desain penelitian tindakan. Nah, prosedur penelitiannya pengumpulan data dilakukan dengan beberapa teknik. Di antaranya yang pertama instrumen survei pada tahap pratindakan untuk mengidentifikasi pengalaman membaca Al-Quran, metode membaca Al-Quran, dan motivasi belajar membaca Al-Quran. Kemudian, observasi dilakukan untuk mengamati proses pembelajaran membaca Al-Quran melalui tindakan yang diberikan. Kemudian, wawancara terstruktur dilakukan untuk memperoleh pendapat siswa tentang kondisi mereka dalam kaitannya dengan keterampilan membaca Al-Quran mereka, dan untuk mengeksplorasi pandangan mereka setelah mengikuti serangkaian tindakan. Dan yang keempat adalah tes keterampilan membaca Al-Quran dilakukan pada saat pretest dan posttest untuk mengetahui kondisi awal dan akhir
pemberian tindakan tersebut. Nah, adapun hasil dari penelitian, hasil pengembangan tindakan pada masalah keterampilan membaca Al-Quran siswa dengan metode tahqiq telah berhasil melakukan perubahan pada 125 orang atau 99,20%. Nah, sebagian besar siswa itu sangat mampu untuk merubah tadinya tidak bisa membaca Al-Quran sehingga bisa menjadi membaca Al-Quran. Nah, wawancara menyeluruh pun dilakukan kepada siswa yang mengalami tingkat stagnasi dalam membaca Al-Quran secara keseluruhan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa setelah tindakan diberikan, sisanya 6 orang atau 4,76% masih dalam kategori tidak lancar membaca Al-Quran, dan 38 orang atau 30,16% siswa masih kurang lancar membaca Al-Quran. Nah, hasil penelitian ini memberikan pemahaman baru bagi kita bahwa untuk membuat peserta didik membaca Al-Quran dengan lancar itu tidak membutuhkan waktu yang lama. Kemudian kesimpulan dari artikel tersebut. Mampu membaca Al-Quran dengan lancar dan benar merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh mata pelajaran pendidikan agama Islam di Indonesia, seperti yang dilaksanakan dalam 14 tahun pendidikan dasar di Indonesia. Namun, hasil penelitian pendahuluan menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa di sebuah perguruan tinggi di Kabupaten Sumedang itu belum mampu membaca Al-Quran dengan lancar dan benar. Nah, untuk menjawab permasalahan tersebut, dilakukan penelitian tindakan reflektif kritis secara kolaboratif dengan menerapkan pendekatan tahqiq pembelajaran Al-Quran kepada mahasiswa salah satu perguruan tinggi tersebut. Nah, dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa tingkat peningkatan keterampilan siswa mencapai 90,2%. Apalagi tingkat keberhasilan yang dilihat dari peningkatan siswa dari tingkat tidak lancar menjadi lancar mencapai 65,608%. Nah, melihat dari angka-angka tersebut, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif pemberantasan kebodohan membaca atau buta huruf Al-Quran di tingkat perguruan tinggi. Komentar terhadap isi jurnal. Jurnal ini memaparkan tentang penelitian tindakan terhadap kemampuan mahasiswa dalam membaca Al-Quran. Memang tidak dapat dimungkiri bahwa di kalangan mahasiswa masih banyak yang belum lancar dalam membaca Al-Quran. Nah, penelitian ini menunjukkan fakta bahwa pembelajaran membaca Al-Quran selama pendidikan dasar belum berhasil membuat siswa mampu membaca Al-Quran dengan benar. Namun demikian, dengan menggunakan pelakuan reflektif kritis dalam pembelajaran membaca Al-Quran dengan proses kolaboratif antara peneliti, teman sebaya, dan siswa senior, maka insya Allah siswa yang belum lancar membaca Al-Quran dapat meningkatkan keterampilan membaca Al-Quran. Nah, apa yang dilakukannya adalah tindakan penelitian itu dengan metode tahqiq, yaitu telaah, arahkan, haluskan, qiraatkan, ingatkan, dan qori. Dengan fakta yang demikian itu, menurut saya, ketidakberhasilan siswa dalam pembelajaran membaca Al-Quran PAI di dalam materi PAI dari kelas 1 SD sampai kelas 3 SMA ini menjadi pukulan bagi kita semua. Maka saran untuk kita semua, khususnya orang tua yang mempunyai anak-anak yang sedang bersekolah di sekolah formal atau tidak mondok, tidak pesantren, maka masukkanlah anak-anak kita ke madrasah-madrasah yang di sana diajarkan membaca Al-Quran supaya anak tersebut menjadi mampu membaca Al-Quran. Ketika masuk ke pendidikan formal, mereka tidak ketinggalan dalam materi PAI, khususnya dalam membaca Al-Quran. Mungkin seperti itu pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kritik dan saran untuk yang membangun sangat saya harapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.